Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang wanita bernama Murti. Dia dikenal sebagai penjual jamu gendong, ramah, dan selalu tersenyum kepada siapa saja. Namun, di balik sosoknya yang sederhana, tersimpan rahasia kelam yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Jamu yang digendongnya mungkin tidak pernah kalian sangka. Ternyata di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekedar ramuan herbal. Sosok-sosok kecil tak kasat mata mulai meneror desa, dan kehidupan warga berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Siapa yang sebenarnya mengendalikan kekuatan ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Murti, seorang wanita sederhana berusia sekitar 35 tahun, tinggal di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia adalah sosok yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari para warga. Setiap pagi, Murti berjalan berkeliling kampung dengan gendongan jamu di punggungnya, membawa dagangannya dari rumah ke rumah. Suaranya yang lembut selalu terdengar akrab di telinga warga. Jamu-jamu, sehat-sehat. Serunya sambil melangkah dengan penuh keyakinan. Murti dikenal sebagai penjual jamu yang ramah. Senyumnya selalu hangat, dan ia tak segan-segan mengobrol dengan siapapun yang ditemuinya di jalan. Para warga pun sering membeli jamu darinya karena tidak hanya rasanya yang enak, tetapi juga dipercaya membawa manfaat kesehatan. Mulai dari jamu kunir asem, beras kencur, hingga jamu pahitan yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Para warga memujinya, mengatakan bahwa jamu-jamu yang dijual Murti selalu terasa segar dan ampuh. Setiap kali Murti keliling kampung, ia selalu menggendong seorang bayi di punggungnya. Bayi itu terlihat tenang, jarang menangis, dan warga pun sering memuji Murti karena bisa menjaga anaknya dengan baik sambil berjualan. Namun, ada satu hal yang jarang diperhatikan orang. Bayi itu tidak pernah terlihat tumbuh. Beberapa tetua desa mulai menyadari bahwa sejak Murti mulai berjualan jamu beberapa tahun yang lalu, bayi itu tetap terlihat sama, tak pernah tampak lebih besar atau lebih berat. Di desa, Murti dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana asalnya, siapa suaminya, atau bagaimana ia bisa tiba-tiba muncul di desa ini sekitar 5 tahun yang lalu. Ketika ditanya, Murti hanya menjawab singkat bahwa suaminya sudah meninggal dan ia memilih untuk hidup sederhana sambil merawat anaknya. Warga desa yang awalnya penasaran kemudian berhenti bertanya, terutama karena Murti tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di desa tersebut. Uang dan barang-barang berharga warga mulai hilang secara misterius. Kehilangan itu terjadi secara acak, tanpa tanda-tanda pencurian yang jelas. Warga mulai kebingungan, tetapi tidak pernah mencurigai Murti yang setiap harinya hanya terlihat sibuk berjualan jamu. Mereka mengira ada pencuri dari luar desa atau anak-anak muda iseng yang mencoba mencuri. Setiap kali Murti muncul dengan senyuman dan tawaran jamunya, suasana kembali normal. Para ibu-ibu selalu memuji betapa baik dan sopannya Murti. Mereka bahkan merasa kasihan pada Murti karena harus berjuang sendiri membesarkan anaknya. Tak ada satupun yang mencurigai bahwa di balik senyum ramahnya, Murti menyimpan sebuah rahasia kelam yang tak seorang pun bisa bayangkan. Namun, perlahan tapi pasti, beberapa orang di desa mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka mulai menghubungkan kehadiran Murti dengan hilangnya uang dan barang-barang berharga di rumah mereka. Meskipun belum ada yang berani berbicara secara terbuka, bisik-bisik tentang pesugihan mulai terdengar di antara warga.
Ada yang mulai berpendapat bahwa Murti mungkin tidak hanya sekedar penjual jamu biasa. Suatu pagi yang cerah, Bukarti, salah satu warga tertua di desa, tersadar bahwa uang tabungannya yang disimpan di lemari kamarnya hilang. Ia terkejut karena pintu rumahnya tidak ada tanda-tanda dibobol dan jendelanya pun terkunci rapat. Tak ada jejak bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya secara paksa. Bukarti kebingungan, berusaha mengingat apakah ia mungkin lupa menyimpan uang tersebut di tempat lain. Tapi setelah memeriksa semua sudut rumah, uang itu tetap tidak ditemukan. Padahal semalam aku masih menghitung uang itu, gumam Bukarti dengan nada frustasi. Ia pun bercerita kepada tetangganya, dan ternyata hal serupa juga dialami oleh beberapa warga lain di desa. Ada yang kehilangan perhiasan emas, ada yang kehilangan uang tunai, dan ada pula yang kehilangan barang-barang berharga seperti jam tangan dan cincin. Anehnya, semua kehilangan ini terjadi tanpa tanda-tanda pencurian. Tak ada pintu yang rusak, tak ada jendela yang dibuka paksa. Semua terjadi dengan begitu misterius. Kehilangan ini menimbulkan keresahan di kalangan warga desa. Mereka mulai berbicara satu sama lain, mencari tahu apakah ada yang mengalami hal serupa. Seiring waktu, semakin banyak warga yang melaporkan kehilangan barang-barang mereka. Namun, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang siapa pelakunya atau bagaimana barang-barang itu bisa hilang. Bukarti yang penasaran mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Setiap kali ada warga yang kehilangan uang atau barang berharga, Murti pasti muncul di sekitar mereka pada hari itu. Awalnya, Bukarti tak ingin berpikir buruk tentang Murti, penjual jamu yang selama ini selalu bersikap ramah. Namun, pikiran itu tak bisa ia singkirkan begitu saja. Apakah mungkin Murti terlibat dalam serangkaian kehilangan ini? Namun, kecurigaan Bukarti tak serta-merta membuatnya langsung menuduh Murti. Warga desa lain masih percaya bahwa Murti hanyalah seorang janda miskin yang berjuang untuk menghidupi dirinya dan anaknya dengan cara yang jujur. Bagaimanapun, Murti selalu tampak tulus dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Tetapi keresahan itu terus berkembang. Setiap kali Murti datang menjajakan jamu, beberapa warga merasa cemas dan gelisah. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan kehadirannya. Bahkan, beberapa orang yang kehilangan uang mulai merasa takut untuk membeli jamu darinya lagi. Khawatir bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar jamu dalam botol-botol yang dibawa Murti. Semakin lama, keresahan warga desa semakin sulit untuk diabaikan. Uang dan barang berharga yang hilang terus bertambah, dan semakin banyak rumah yang menjadi korban kehilangan misterius. Meskipun belum ada bukti kuat yang mengarah pada Murti, bayangan ketidakpercayaan mulai mengaburkan citra baiknya di mata beberapa warga. Bisik-bisik mulai terdengar di pasar, di pinggir sungai tempat para wanita mencuci baju, bahkan di balai desa. Percakapan-percakapan yang awalnya singkat dan tertutup kini semakin berkembang menjadi spekulasi liar. Ada yang mengatakan bahwa kehilangan ini mungkin bukan hanya ulah pencuri biasa, melainkan akibat pesugihan. Kau tahu kan, zaman sekarang banyak yang putus asa, cari jalan pintas. Bisik seorang ibu-ibu di pasar kepada temannya sambil melirik ke arah Murti yang sedang berjualan jamu di sudut pasar. Isu tentang pesugihan mulai menyebar dengan cepat. Beberapa warga yang lebih tua mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh ini dengan praktik mistis yang sering mereka dengar dari cerita masa lampau. Mereka percaya bahwa ada makhluk halus yang bisa dipekerjakan oleh manusia untuk mencuri uang dan harta benda. Dan salah satu yang paling sering disebut adalah tuyul. Makhluk kecil gaib yang sering digambarkan berwujud seperti anak kecil. Kabar mengenai pesugihan tuyul menjadi pembicaraan hangat di desa. Dan meskipun belum ada yang menyebut nama Murti secara terang-terangan, beberapa warga mulai curiga pada sosoknya. Murti yang selalu membawa bayi dalam gendongannya kini menjadi pusat perhatian. Beberapa warga yang dulu melihatnya dengan simpati mulai bertanya-tanya, apakah benar bayi yang dibawa Murti itu adalah anaknya? Ataukah ada sesuatu yang lain di balik kain gendongannya? Bukarti, yang sebelumnya hanya curiga, mulai mengamati Murti dengan lebih seksama. Setiap kali Murti datang ke rumah warga yang tak lama kemudian melaporkan kehilangan, Bukarti merasa ada sesuatu yang janggal. Bayi yang dibawa Murti, meski tampak normal, jarang sekali terlihat bergerak.
Murti juga tidak pernah terlihat memberi makan atau mengganti popok bayi tersebut, hal yang bagi seorang ibu seharusnya menjadi rutinitas. Kenapa ya bayi itu selalu diam? Tidak pernah menangis, tidak pernah terlihat rewel. Bukankah aneh? Bukarti berkata pada tetangganya, Bu Sri, ketika mereka sedang duduk di beranda rumah. Aku tahu anak-anak. Mereka pasti bergerak, menangis, minta digendong, tapi bayi Murti itu seperti patung. Bu Sri hanya mengangguk pelan. Awalnya ia tak ingin terlalu jauh berprasangka buruk. Murti adalah wanita yang baik, selalu ramah, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Namun, semakin lama, ia juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Iya, aku juga memperhatikan. Apakah kau ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang dukun yang meninggal secara misterius di desa sebelah? Ada yang bilang dia terlibat dalam pesugihan tuyul, dan sejak itu banyak kejadian aneh di sekitar sini, katanya dengan suara berbisik. Mendengar itu, Bukarti terdiam sejenak. Ia tak pernah benar-benar mempercayai hal-hal mistis, tapi cerita-cerita seperti ini sudah sering ia dengar sejak kecil. Di desanya yang terletak jauh dari kota, kepercayaan pada hal-hal gaib dan mistik masih kuat. Masyarakat masih menganggap pesugihan sebagai cara yang bisa diambil oleh orang-orang putus asa untuk meraih kekayaan secara instan. Beberapa hari kemudian, ketika Bukarti kembali melihat Murti melintasi jalanan desa dengan membawa bayinya yang diam dalam gendongan, ia tidak bisa menahan diri untuk mengawasi lebih dekat. Dengan alasan membeli jamu, Bukarti menghampiri Murti dan mulai mengajak berbincang. Murti, bayimu tenang sekali ya. Anak-anak biasanya rewel kalau diajak keliling jualan, katanya sambil tersenyum. Murti, seperti biasa, hanya tersenyum. Iya Bu, alhamdulillah anakku memang nggak banyak tingkah. Tidur terus, mungkin karena terbiasa dibawa keliling dari kecil, jawabnya. Namun, nada suaranya terdengar sedikit canggung. Ketika Bukarti mencoba mengintip wajah bayi itu lebih dekat, Murti dengan cepat mengalihkan tubuhnya, seolah-olah ingin melindungi bayinya dari tatapan orang lain. Anaknya baru tidur, Bu. Nggak enak kalau dibangunkan, kata Murti cepat-cepat, seraya menyodorkan botol jamu untuk mengalihkan perhatian. Kecurigaan Bukarti semakin kuat. Kenapa dia begitu protektif dengan bayinya? Pikirnya. Namun, ia tidak bisa mengatakan apa-apa tanpa bukti yang lebih jelas. Di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Murti. Tapi apa itu? Semakin hari, semakin banyak warga yang mulai membicarakan kemungkinan bahwa bayi yang dibawa Murti bukanlah bayi manusia. Cerita-cerita tentang tuyul pun kembali terdengar. Beberapa orang yang pernah mendengar cerita mistis dari desa lain meyakini bahwa tuyul sering disamarkan sebagai bayi oleh orang yang menggunakan pesugihan. Kalau benar itu tuyul, kita harus hati-hati, kata Pak Joko, seorang warga yang dikenal berpengetahuan tentang hal-hal gaib. Tuyul bisa mencuri uang dengan cepat, tanpa jejak. Dan kalau pemiliknya sampai terdesak, mereka bisa menggunakan makhluk itu untuk hal-hal yang lebih jahat. Pak Joko adalah salah satu orang yang mulai memperhatikan gerak-gerik Murti dengan lebih cermat. Ia adalah seorang yang masih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Pak Joko mulai menduga bahwa ada kaitan antara kehilangan uang warga dan bayi misterius yang selalu dibawa Murti. Apakah benar ini ulah Murti? Bisik seorang warga lainnya dalam pertemuan kecil di rumah Pak Joko. Kalau benar, apa yang harus kita lakukan? Keresahan warga semakin memuncak. Mereka ingin mengonfrontasi Murti, tetapi tidak ada yang berani melakukannya secara terang-terangan. Bagaimanapun, Murti masih seorang warga yang tampaknya tak bersalah. Tapi di balik itu semua, warga mulai sepakat bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai desa mereka. Dan semuanya berpusat pada sosok Murti dan bayi yang selalu ia gendong. Seiring dengan beredarnya gosip tentang Murti, suasana di desa menjadi semakin tegang. Meskipun tak ada yang berani mengonfrontasi Murti secara langsung, warga mulai merasa tidak nyaman setiap kali ia muncul di sekitar mereka. Bahkan beberapa orang yang biasanya membeli jamu darinya kini mulai menjauh, tidak lagi bersikap ramah seperti dulu. Namun, semakin mereka menghindarinya, semakin kuat juga rasa penasaran mereka.
Banyak warga, terutama mereka yang sudah mengalami kehilangan, merasa perlu untuk mencari tahu lebih dalam. Warga tidak mau terus hidup dalam ketakutan tanpa penjelasan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Pak Joko mengusulkan untuk mengamati gerak-gerik Murti lebih dekat, beberapa orang dengan segera setuju. Pak Joko, yang memiliki pengalaman dalam memahami tanda-tanda mistis, yakin ada cara untuk mengungkap kebenaran ini. Ia menyarankan agar warga yang merasa curiga mulai mengawasi Murti secara diam-diam. "Kita perlu bukti," katanya dalam sebuah pertemuan rahasia di rumahnya. "Kalau memang Murti terlibat dalam pesugihan, ada cara untuk mengetahuinya." Malam itu Pak Joko bersama beberapa warga yang juga penasaran, Bu Karti, Pak Darto, dan beberapa tetangga lainnya, mulai merencanakan tindakan mereka. Mereka akan mengikuti Murti secara diam-diam setiap kali ia keluar berjualan, terutama ketika ia membawa bayi dalam gendongannya. Mereka ingin memastikan apa yang sebenarnya dibawa oleh Murti. Pada malam pertama pengintaian, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah warga sudah padam, hanya suara angin malam dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Beberapa orang, termasuk Pak Joko dan Bu Karti, memilih tempat yang strategis untuk mengamati Murti dari kejauhan. Mereka sudah mendengar desas-desus bahwa Murti sering keluar rumah pada malam hari dengan alasan yang tidak jelas. Katanya, ia pergi untuk mencari tanaman obat untuk jamunya, tapi tidak ada yang pernah melihat kemana tepatnya ia pergi. Mereka menunggu di ujung jalan yang biasanya dilewati Murti saat ia berkeliling desa. Setelah beberapa jam berlalu tanpa tanda-tanda kehadirannya, beberapa warga mulai meragukan rencana mereka. "Mungkin malam ini dia tidak keluar," bisik Bu Karti pada Pak Joko. Tapi Pak Joko menyuruhnya bersabar. "Kalau memang benar dia melakukan sesuatu yang aneh, kita harus bersabar." Sekitar pukul 2 dini hari, bayangan seorang wanita muncul dari kejauhan. Dari penampilan dan cara berjalannya, mereka segera mengenali bahwa itu adalah Murti. Tapi kali ini, tidak seperti biasanya ketika ia berjualan, Murti tidak membawa botol-botol jamu di punggungnya. Ia hanya membawa gendongan bayi, seperti yang selalu ia lakukan di siang hari. Wajahnya terlihat serius, seperti sedang terburu-buru menuju suatu tempat. Pak Joko memberi isyarat kepada warga lainnya untuk tetap diam dan mengamati dengan tenang. Mereka mengikuti Murti dari kejauhan, memastikan untuk tidak membuat suara yang bisa membuatnya sadar bahwa ia sedang diawasi. Langkah Murti semakin cepat saat ia berjalan melewati jalan utama desa menuju hutan kecil di pinggir desa. Warga yang mengikuti merasa cemas. Mengapa Murti pergi ke hutan di tengah malam? Apakah ia benar-benar sedang mencari tanaman obat? Atau ada sesuatu yang lebih mencurigakan yang sedang dilakukannya? Setelah berjalan cukup jauh, Murti berhenti di sebuah tempat yang terpencil, dikelilingi pepohonan besar. Dari tempat persembunyiannya, Pak Joko dan warga lainnya bisa melihat dengan jelas bahwa Murti mulai melakukan sesuatu yang aneh. Ia meletakkan gendongan bayinya di atas tanah, dengan hati-hati, seolah sedang meletakkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, yang mengejutkan, bayi dalam gendongan itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada suara tangisan atau gerakan sedikit pun. Murti kemudian mulai merapalkan sesuatu, doa atau mantra, dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh warga yang mengamatinya. Mereka hanya bisa mendengar suaranya yang pelan namun jelas, bergema di antara pepohonan yang sunyi. Saat itu, rasa takut mulai merayap di hati para warga yang menyaksikan. Ini bukan lagi tentang jamu atau sekadar bayi yang tenang. Ada sesuatu yang lebih jahat dan mistis sedang berlangsung. "Apa yang sedang dia lakukan?" bisik Bu Karti dengan napas terengah, merasa takut untuk terus mengamati. Pak Joko hanya diam, matanya tidak lepas dari sosok Murti yang masih sibuk dengan ritual anehnya. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dalam gendongan, terlihat bayangan kecil, seakan-akan sesuatu keluar dari kain gendongan tersebut. Warga yang mengamatinya terdiam ngeri. Bayi yang mereka kira adalah manusia ternyata bukan seperti yang mereka pikirkan. Makhluk kecil itu bergerak cepat, merayap ke arah Murti, seakan-akan menunggu perintah. Pak Joko mengenali makhluk itu dengan segera, tuyul. Tidak ada keraguan lagi dalam benaknya.
Selama ini, Murti telah membohongi mereka semua. Bayi yang ia bawa kemana-mana, yang selalu ada dalam gendongannya, sebenarnya adalah tuyul yang ia pekerjakan untuk mencuri uang dan barang-barang berharga dari warga desa. Rasa ngeri mulai merasuki hati Pak Joko dan warga lainnya yang menyaksikan. Tuyul itu, meskipun kecil, memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka takut ketahuan oleh Murti, tapi mereka juga tidak bisa tinggal diam. Setelah melihat apa yang terjadi, Pak Joko segera mengajak warga untuk kembali ke desa dengan cepat dan diam-diam. Mereka tidak ingin mengambil risiko berhadapan langsung dengan Murti atau makhluk gaib yang ia bawa. Setibanya di desa, Pak Joko mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam pengintaian tadi malam. "Kita sudah melihatnya sendiri," kata Pak Joko dengan wajah serius. "Murti tidak seperti yang kita kira. Bayi yang selama ini ia gendong bukan bayi biasa, itu tuyul." Kabar ini menyebar dengan cepat di kalangan warga. Banyak yang terkejut, tetapi ada juga yang mengaku sudah lama merasakan kecurigaan. Mereka akhirnya memiliki jawaban atas misteri kehilangan yang terjadi di desa mereka. Tuyul itu, yang dikendalikan oleh Murti, adalah penyebab semua kehilangan barang berharga selama ini. Namun pertanyaannya kini adalah, apa yang akan dilakukan warga selanjutnya? Apakah mereka akan mengusir Murti? Atau apakah ada cara lain untuk menghentikan teror yang disebabkan oleh tuyul itu? Warga desa merasa harus bertindak cepat. Namun, menghadapi seorang pelaku pesugihan bukanlah perkara mudah. Mereka perlu bantuan, seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang dunia mistis dan cara menghadapi makhluk gaib seperti tuyul. Setelah malam pengintaian tersebut, desas-desus tentang Murti dan dugaan keterlibatannya dengan tuyul menyebar dengan cepat di desa. Warga yang awalnya hanya sekadar curiga, kini semakin yakin bahwa Murti memang terlibat dalam praktik pesugihan. Kehidupan di desa yang biasanya tenang, berubah menjadi tegang dan penuh kecemasan. Ketakutan akan tuyul membuat para warga semakin waspada terhadap gerak-gerik Murti. Warga desa kini semakin hati-hati menjaga barang-barang berharga mereka. Pintu dan jendela rumah selalu terkunci rapat, bahkan ketika siang hari. Banyak orang yang sebelumnya akrab dengan Murti mulai menjauh darinya. Setiap kali Murti muncul di pasar atau berjalan keliling desa dengan gendongannya, warga akan saling bertukar pandang dan berbisik-bisik dengan nada penuh curiga. Bukarti, yang menjadi salah satu saksi mata dalam pengintaian malam itu, merasa bahwa dirinya kini berada dalam bahaya. Ia sering merasa diikuti oleh bayangan kecil di sudut-sudut rumahnya. Kadang, ia merasakan ada angin dingin yang berhembus di tengah malam, meskipun semua pintu dan jendela telah ditutup rapat. Ketakutan akan tuyul itu membuat Bukarti sulit tidur, sering terbangun dengan perasaan gelisah. "Aku yakin dia tahu kita mengintip," katanya pada suaminya suatu malam. "Bagaimana kalau tuyul itu datang mencuri dari kita?" Suaminya, Pak Darto, mencoba menenangkan istrinya. "Jangan panik, kita belum punya bukti kuat untuk melawan Murti. Lagi pula kita harus cari tahu lebih banyak dulu sebelum melakukan sesuatu." Namun, ketakutan yang dirasakan Bukarti bukanlah sesuatu yang mudah diabaikan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Murti, dengan bantuan tuyulnya, mungkin sudah mengetahui bahwa warga mulai mencurigainya. Warga desa lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak lagi merasa aman di rumah mereka sendiri. Kehilangan barang-barang berharga yang misterius semakin sering terjadi, dan banyak warga yang merasa tidak berdaya melawan kekuatan gaib yang mengintai mereka. Di sisi lain, Murti semakin merasakan perubahan sikap warga desa terhadapnya. Dulu mereka sering menyambutnya dengan ramah, membeli jamu darinya, dan mengajaknya berbicara dengan santai. Kini, setiap kali Murti datang menawarkan dagangannya, warga hanya memberikan tatapan curiga dan tidak ada yang tertarik membeli. Mereka lebih memilih menjauh, pura-pura sibuk, atau menutup pintu rumah mereka. Murti merasa dirinya diawasi. Warga desa seperti hantu-hantu yang terus mengamati setiap langkahnya, menilai gerak-geriknya dengan penuh kecurigaan. Bahkan beberapa anak-anak yang dulu senang bermain di dekat tempatnya berjualan, kini lari ketakutan setiap kali melihatnya datang. Namun Murti tetap tenang. Senyumnya tidak pernah memudar,
meski ia tahu bahwa warga mulai membicarakannya di belakang. Dalam hatinya, Murti sudah siap menghadapi segala bentuk kecurigaan. Ia tahu bahwa menjalankan pesugihan bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Ia sudah siap menanggung semua itu demi kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Apa yang mereka tahu? Pikir Murti setiap kali mendengar bisik-bisik tentang dirinya. Mereka hanya takut pada apa yang tidak bisa mereka pahami. Pak Joko yang menjadi pemimpin warga dalam pengintaian malam itu juga merasakan tekanan dari warga yang semakin ketakutan. Banyak yang mendesak agar ia segera bertindak untuk mengusir Murti dari desa. Mereka tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang tuyul yang terus mencuri dari mereka. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak," kata Pak Rahmat, salah satu warga yang kehilangan sejumlah besar uang di rumahnya. "Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita akan terus dirampok oleh tuyul itu." Pak Joko tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Namun, ia juga sadar bahwa konfrontasi langsung dengan Murti bisa menjadi sangat berbahaya. Pesugihan bukanlah hal yang bisa dihadapi dengan cara biasa. Ada kekuatan gaib yang mendukung Murti, dan mereka membutuhkan cara yang lebih bijak untuk menangani masalah ini. "Kita harus mencari bantuan," kata Pak Joko dalam pertemuan warga di balai desa. "Kita tidak bisa melawan Murti sendirian. Kita butuh seseorang yang paham tentang dunia gaib, seseorang yang bisa membantu kita melawan kekuatan tuyul." Warga setuju dengan usulan Pak Joko. Mereka tahu bahwa menghadapi Murti tanpa persiapan bisa berakibat fatal. Ada dukun-dukun yang dikenal di desa-desa sekitar yang mungkin bisa membantu mereka. Namun, mencari bantuan dari dukun juga memiliki risiko tersendiri. Tidak semua dukun bisa dipercaya, dan ada yang justru bisa membuat keadaan menjadi lebih buruk. "Apakah kita benar-benar siap untuk melawan kekuatan gaib ini?" tanya salah satu warga dengan cemas. "Kalau kita tidak melawan sekarang, kita akan terus hidup dalam ketakutan," jawab Pak Joko tegas. Sementara itu, Murti merasa bahwa waktunya semakin terbatas. Kecurigaan warga semakin kuat, dan ia tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan mencoba mengusirnya atau melawannya dengan cara yang tidak biasa. Dalam benaknya, Murti sudah merencanakan sesuatu. Ia tahu bahwa kekuatan tuyul tidak akan bertahan selamanya jika terus-menerus digunakan secara intens. Murti pun mulai mengurangi aktivitasnya di siang hari. Ia tidak lagi berkeliling desa terlalu sering, dan jamu yang dijualnya semakin sedikit. Warga pun semakin curiga menduga bahwa Murti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Namun, di balik ketenangan luar Murti, ada kekhawatiran yang mendalam. Ia merasakan tekanan dari kekuatan gaib yang selama ini ia pekerjakan. Tuyulnya semakin sulit dikendalikan, dan keinginan makhluk kecil itu untuk terus mencuri semakin besar. Murti tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah berikutnya sebelum semuanya lepas kendali. Di desa, warga semakin bersiap. Mereka sudah menghubungi seorang dukun dari desa sebelah, yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah gaib seperti ini. Dukun tersebut, Ki Sarwo, setuju untuk datang ke desa dan membantu warga melawan Murti dan tuyulnya. Namun, ia memperingatkan bahwa ini bukan tugas yang mudah. Menghadapi seorang pelaku pesugihan membutuhkan keberanian dan kekuatan spiritual yang besar. Warga pun semakin tegang menunggu kedatangan Ki Sarwo. Mereka tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar melawan Murti, tetapi juga melawan kekuatan gaib yang telah lama merasuki desa mereka. Ketakutan dan kecemasan membayangi setiap sudut desa, sementara mereka bersiap menghadapi malam yang penuh tantangan. Ketika warga desa akhirnya memutuskan untuk memanggil Ki Sarwo, mereka sadar bahwa ini adalah langkah terakhir mereka untuk melawan Murti dan kekuatan gaib yang ada di baliknya. Ki Sarwo bukanlah dukun biasa. Ia dikenal sebagai seorang spiritualis dengan kemampuan yang mumpuni dalam menghadapi dunia gaib. Namanya sudah masyhur di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sering dihinggapi masalah mistis. Kedatangan Ki Sarwo membawa harapan baru bagi warga desa. Namun, di balik harapan itu, terselip ketakutan besar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan tuyul yang dimiliki oleh Murti. Mereka hanya bisa berharap bahwa Ki Sarwo akan mampu menaklukkan semua ancaman yang tersembunyi di balik senyum manis Murti. Setibanya di desa, Ki Sarwo langsung disambut oleh Pak Joko dan beberapa warga lainnya.
Mereka segera mengajaknya ke balai desa, tempat di mana mereka akan membahas rencana tindakan. Kisarwo, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih, memancarkan aura tenang namun penuh wibawa. Matanya tajam, dan setiap gerak-geriknya mencerminkan seseorang yang sangat berpengalaman dalam menghadapi hal-hal di luar logika manusia. "Aku sudah mendengar tentang masalah ini," kata Kisarwo saat duduk bersama warga di balai desa. Pesugihan dengan tuyul bukanlah hal yang baru, namun menghadapinya memerlukan strategi yang tepat. Kalian harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk konsekuensi yang mungkin akan kalian terima. Warga terdiam mendengar kata-kata Kisarwo. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang mengusir tuyul, tetapi juga tentang melawan kekuatan yang telah mengakar kuat di sekitar Murti. "Kita perlu melakukan ritual khusus," lanjut Kisarwo. "Ritual ini akan membantu mengusir tuyul dan menghentikan kekuatan Murti. Namun, ritual ini juga akan menarik perhatian mereka. Jika kita gagal, konsekuensinya bisa sangat fatal. Jadi, kalian harus bersiap." Pak Joko mengangguk, merasa bahwa ini adalah satu-satunya pilihan mereka. "Kami sudah siap, Kisarwo. Apapun risikonya, kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan." Kisarwo kemudian mulai menjelaskan apa yang perlu dipersiapkan untuk ritual tersebut. Ritual akan dilakukan di tempat yang sepi, jauh dari keramaian, dan harus dilaksanakan tepat pada tengah malam. Warga yang ikut serta harus menjaga niat mereka tetap bersih dan fokus. Sebuah lingkaran perlindungan akan dibuat untuk menghalau kekuatan gaib, dan mantra-mantra tertentu harus dirapalkan untuk memanggil kekuatan alam guna membantu mereka dalam menghadapi tuyul. Waktu yang dinanti tiba. Tepat tengah malam, warga desa yang terlibat berkumpul di sebuah lapangan terbuka di dekat hutan, tempat yang disarankan oleh Kisarwo. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya suara angin yang berhembus lembut, dan suara jangkrik yang mengiringi langkah mereka. Di tengah lapangan, Kisarwo mulai mempersiapkan alat-alat ritualnya, seikat kemenyan, dupa, dan beberapa jimat pelindung yang digantung di setiap sudut lingkaran yang akan ia buat. Warga yang hadir, termasuk Pak Joko, Bukarti, dan beberapa orang lainnya, duduk melingkar di sekitar Kisarwo. Meski cemas, mereka mencoba menjaga ketenangan dan fokus pada niat untuk menghentikan teror tuyul yang telah mengganggu kehidupan mereka. "Apapun yang terjadi nanti, jangan keluar dari lingkaran ini," Kisarwo memperingatkan dengan suara yang serius. "Kekuatan di luar sana mungkin akan mencoba menyerang kalian. Jika kalian keluar dari lingkaran perlindungan ini, kalian akan berhadapan dengan bahaya besar." Warga mengangguk dengan hikmat, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Mereka tahu bahwa malam ini akan menentukan nasib mereka. Kisarwo mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti olehnya. Suara mantra tersebut terdengar menggema, seakan-akan menembus langit malam yang kelam. Sementara itu, kemenyan yang dibakar mulai mengeluarkan asap tebal yang melingkar di sekitar mereka, menciptakan semacam kabut mistis yang menutupi area ritual. Beberapa warga mulai merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang, meskipun tidak ada angin yang kencang. Ada yang merinding, merasa seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasi mereka dari kejauhan. Namun mereka tetap fokus pada instruksi Kisarwo, menjaga agar diri mereka tidak terpengaruh oleh ketakutan. Setelah beberapa saat, Kisarwo berhenti merapalkan mantra dan berdiri di tengah lingkaran. Suasana di sekeliling menjadi semakin sunyi, bahkan jangkrik yang tadi berisik pun mendadak terdiam. "Mereka sudah mendengar panggilan kita," kata Kisarwo dengan nada tenang namun tegas. "Siapkan diri kalian." Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara langkah kaki kecil yang mendekat. Langkah itu sangat cepat dan terdengar seperti sesuatu yang tidak wajar. Warga yang berada di dalam lingkaran perlindungan mulai merasakan kehadiran energi asing di sekitar mereka. Sesuatu sedang bergerak cepat, berlari-lari di sekitar lingkaran, seakan-akan mencari celah untuk masuk. "Itu tuyul," bisik Bukarti dengan napas terengah. Matanya melirik ke arah suara tersebut. Meskipun ia tidak bisa melihat apa-apa, ia bisa merasakan keberadaan makhluk itu. Kisarwo melanjutkan ritualnya dengan tenang, memperkuat lingkaran perlindungan dengan mantra yang semakin kuat. Asap kemenyan yang tebal kini menyelimuti mereka, seakan menjadi dinding tak terlihat yang menghalau segala sesuatu yang ada di luar. Namun suara langkah-langkah tuyul semakin mendekat,
dan kini mereka bisa mendengar suara tawa kecil yang aneh, seperti suara anak kecil yang sedang bermain-main di sekitar mereka. Pak Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan kehadiran makhluk gaib dengan begitu nyata. "Apakah kita akan baik-baik saja?" Tanyanya pelan, meskipun ia tahu bahwa pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Sementara ritual berlangsung, di tempat lain, Murti yang berada di rumahnya tiba-tiba terbangun. Ia merasakan sesuatu yang berbeda malam itu, seperti ada yang mengganggu koneksi gaibnya dengan tuyul-tuyul yang ia pelihara. Dengan cepat, Murti menyadari bahwa warga desa telah memanggil bantuan dari seseorang yang lebih kuat, seseorang yang mampu mengganggu kekuatannya. "Tidak bisa," gumam Murti, matanya menyipit penuh amarah. Ia segera keluar dari rumahnya, menuju arah hutan di mana ritual sedang berlangsung. Murti tahu bahwa ini adalah saat yang krusial baginya. Jika ia membiarkan warga dan dukun itu berhasil, maka semua yang ia peroleh dari pesugihan ini akan hilang dalam sekejap. Dengan penuh amarah, Murti mulai merapal mantranya sendiri, mencoba memanggil kekuatan gaibnya untuk melawan. Tuyul-tuyul yang ia pelihara mulai bergerak semakin agresif, mencoba menembus lingkaran perlindungan yang dibuat oleh Ki Sarwo. Namun, Ki Sarwo sudah siap menghadapi hal ini. "Murti sudah mulai bergerak," katanya pada warga dengan tenang. "Tapi kita tidak boleh gentar. Selama kita tetap di sini, dia tidak bisa menyentuh kita." Pertarungan gaib antara kekuatan Ki Sarwo dan kekuatan Murti pun dimulai, dengan warga desa sebagai saksi bisu yang menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka hanya bisa berharap bahwa Ki Sarwo akan berhasil melindungi mereka dari ancaman tuyul dan kekuatan gelap yang dikendalikan oleh Murti. Ritual yang dilakukan Ki Sarwo sempat memberi harapan bagi warga desa. Namun, setelah seminggu berlalu, teror tuyul ternyata semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara tangisan dan tawa anak-anak yang tidak terlihat mulai menghantui mereka. Selain itu, barang-barang di rumah sering hilang dan muncul kembali di tempat yang aneh, seolah-olah ada tangan kecil yang sengaja mengerjai mereka. Kekacauan yang ditimbulkan oleh tuyul-tuyul ini membuat warga desa semakin gelisah. Ternyata, keberadaan tuyul-tuyul tersebut tidak hanya menyebabkan kesulitan, tetapi juga menambah rasa takut yang berlebihan di antara mereka. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat kini berubah menjadi waktu yang penuh ketakutan dan kengerian. Kegelapan malam semakin dalam ketika suara tawa anak kecil menggema di antara rumah-rumah penduduk. Seakan-akan, makhluk-makhluk kecil itu sedang mengintai dari balik bayang-bayang. Suara-suara aneh ini semakin meresahkan warga desa. Di satu malam, ketika Pak Joko dan Bu Karti tengah tidur, mereka terbangun oleh suara yang memekakkan telinga. "Hush, tenang," Bu Karti berbisik sambil menutup telinga. "Apa itu, Pak?" Pak Joko tidak menjawab. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mendengarkan suara yang berasal dari luar. Suara tawa dan jeritan anak-anak bercampur aduk, mengisi malam dengan ketegangan yang semakin mencekam. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi entah mengapa, suara itu seolah datang dari dalam rumah mereka. Apakah mungkin mereka ada di sini? Pak Joko bertanya, tidak bisa menahan rasa takutnya. Bu Karti menggelengkan kepala. "Jangan bilang begitu, kita harus tetap tenang," jawabnya meskipun suaranya bergetar. Di luar, suara-suara itu semakin keras. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka, mencari tahu dari mana asalnya. Dengan ketakutan yang merayap di hati, mereka saling bertanya, "Apakah ada yang mendengar itu juga?" Tanya Bu Rini, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. "Seperti suara anak kecil, kan?" "Ya, aku juga mendengarnya. Sepertinya mereka mengganggu kita," jawab Pak Wanto, yang sudah berusia lanjut. Kekacauan malam itu membuat rasa takut menyebar di antara warga desa. Tidak ada yang berani tidur sendirian, dan setiap malam, rumah-rumah menjadi penuh dengan keraguan. Mereka semua berusaha untuk saling mendukung, tetapi tidak bisa menahan rasa cemas yang terus menghantui mereka. Keesokan paginya, di balai desa, warga berkumpul untuk membahas peristiwa malam itu. Mereka semua memiliki satu tujuan, menghentikan teror yang terus berlanjut dari tuyul yang seakan-akan menjadi lebih berani. Namun,
Satu hal yang mengecewakan adalah bahwa mereka tidak bisa menemukan Ki Sarwo. Dukun itu menghilang tanpa jejak, dan hal ini membuat ketegangan semakin memuncak. Ki Sarwo seharusnya bisa membantu kita, teriak Bukarti, merasa frustrasi. Tapi sekarang kita terjebak dalam teror ini. Tenang Bukarti, kata Pak Joko berusaha menenangkan. Kita harus mencari cara lain. Mungkin ada ritual lain yang bisa kita lakukan. Bagaimana jika kita mencari Murti? Mungkin dia tahu tentang ini, usul Pak Wanto. Ide ini membuat beberapa warga terkejut, tetapi di dalam hati mereka, tidak ada yang bisa menampik bahwa Murti adalah bagian dari masalah ini. Dia pasti berhubungan dengan tuyul-tuyul itu, Pak Joko menambahkan. Kita harus menghadapi dia. Sore itu, sekelompok warga, termasuk Pak Joko, Bukarti, dan beberapa lelaki lainnya berangkat ke rumah Murti. Mereka merasa bahwa harus ada tindakan yang diambil untuk menghentikan semua ini. Dengan rasa takut yang menyelimuti, mereka mendekati rumah Murti yang terletak di pinggir desa. Ketika mereka sampai di depan rumah, suasana menjadi tegang. Tidak ada suara. Seakan-akan dunia di sekitar mereka berhenti sejenak. Pak Joko mengetuk pintu dengan hati-hati. Murti, apakah kau di sini? Panggilnya dengan suara yang bergetar. Setelah beberapa saat, pintu dibuka. Murti muncul dengan senyum yang membuat mereka merinding. Ada apa teman-teman? Tanyanya. Nada suaranya terdengar mencurigakan. Kami perlu bicara denganmu, jawab Pak Joko. Kami mengalami masalah dengan tuyul-tuyul, dan kami yakin kau tahu sesuatu. Murti tersenyum, tetapi tidak ada kebaikan dalam senyumnya. Oh, masalah tuyul? Itu biasa. Mungkin mereka hanya ingin bermain. Ini bukan permainan, Murti. Mereka mengganggu hidup kami. Bukarti mengangkat suara, tidak bisa menahan emosinya. Kami tahu kau terlibat. Murti terlihat lebih bersemangat dengan pertikaian itu. Apakah kalian sudah mencoba berdoa atau melakukan ritual? Tanya Murti dengan nada mengejek. Atau mungkin kalian lebih suka menghadapi mereka secara langsung? Sementara itu, saat ketegangan semakin meningkat, Pak Joko merasa tidak bisa menahan kemarahan. Kau sudah menyebarkan kekacauan ini. Kau harus bertanggung jawab, teriaknya. Murti hanya tertawa, tawa yang membuat semua orang merinding. Bertanggung jawab? Untuk apa? Kalian yang tidak memahami permainan ini. Tuyul-tuyul itu adalah bagian dari kesepakatan yang kalian buat. Sekarang, jika kalian ingin menghentikannya, kalian harus membayar harga yang lebih tinggi. Suara Murti semakin terdengar menakutkan. Warga merasa terjebak dalam permainan yang tidak mereka mengerti. Mereka ingin melawan, tetapi ada rasa takut yang mendalam terhadap kekuatan gaib yang dimiliki Murti. Murti, berhentilah, kami hanya ingin hidup tenang, teriak Pak Joko. Suara penuh harapan meski di dalam hatinya, ia tahu bahwa Murti tidak akan mendengarkan. Namun Murti hanya tertawa lebih keras, seolah-olah dia mendapatkan kepuasan dari ketakutan yang terungkap di wajah mereka. Tenang, tenang tidak ada dalam kamusku. Kalian harus belajar untuk hidup dengan ketakutan ini, atau kalian akan menghilang seperti yang lain. Setelah percakapan yang menegangkan itu, Pak Joko dan warga lainnya pulang dengan hati yang berat. Mereka merasa bahwa Murti tidak akan pernah berubah, dan selama dia ada, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menemukan cara untuk mengusir tuyul-tuyul itu, kata Pak Joko kepada warga saat mereka berkumpul lagi. Kita harus mencari tahu cara yang lebih kuat. Beberapa warga mulai berpikir untuk kembali memanggil Ki Sarwo, meskipun mereka tahu dukun itu mungkin tidak mudah ditemukan. Kita perlu mencoba lagi. Tanpa dia, kita tidak akan bisa menang, ujar Bukarti. Tapi bagaimana jika dia tidak mau datang kembali? Tanya salah satu warga. Kita sudah membuatnya marah. Itu bukan pilihan. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya, jawab Pak Joko dengan tegas. Mari kita mulai mencari Ki Sarwo dan meminta bantuan yang lebih kuat untuk menghadapi Murti dan para tuyulnya. Dengan semangat yang baru, mereka bersiap untuk melangkah maju, meskipun ketakutan masih menyelimuti hati mereka.
Tak satu pun dari mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka semua setuju bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri teror yang menimpa desa mereka. Setelah percakapan yang menegangkan dengan Murti, Pak Joko dan warga desa merasakan tekanan yang semakin berat di hati mereka. Teror tuyul yang mengganggu tidak hanya mengancam ketenangan hidup mereka, tetapi juga menguji ketahanan mental dan emosional mereka. Dengan tekad untuk mengusir gangguan itu, mereka sepakat untuk mencari Ki Sarwo, dukun yang sebelumnya mereka abaikan, dan meminta bantuannya. Keesokan harinya, sekelompok warga, termasuk Pak Joko, Bu Karti, dan beberapa lelaki lainnya, berangkat untuk mencari Ki Sarwo. Mereka sudah mendengar berbagai rumor mengenai keberadaan dukun tersebut. Menurut kabar yang beredar, Ki Sarwo seringkali berkelana ke desa-desa lain untuk mencari pengikut baru. Hal ini membuat pencarian mereka semakin sulit. Di mana kita bisa menemukan Ki Sarwo? Tanya Bu Karti, merasa sedikit frustrasi. Dia tidak bisa hanya menghilang begitu saja. Dari yang kudengar, dia sering terlihat di dekat hutan. Mungkin kita harus mencarinya di sana, jawab Pak Joko, berusaha optimis. Mari kita bagi kelompok dan mencari jejaknya. Warga pun terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian menuju hutan, sementara yang lainnya mencoba bertanya kepada penduduk desa terdekat. Suasana hutan yang gelap dan penuh misteri membuat mereka merasa cemas. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menemukan Ki Sarwo dan mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah yang kian parah. Hutan yang mereka masuki tidak hanya lebat, tetapi juga dipenuhi suara-suara aneh. Kicauan burung dan desiran angin seolah bersatu dengan ketakutan yang merayap di antara mereka. Setiap langkah terasa berat, dan saat mereka saling berpandangan, ada rasa cemas yang tidak bisa diabaikan. Apakah kita benar-benar harus melanjutkan pencarian ini? Tanya salah satu pemuda, merasa ragu. Mungkin kita harus kembali. Tidak, kita harus terus berjalan. Kita sudah jauh di sini, tegas Pak Joko. Kita tidak bisa mundur, ini untuk desa kita. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Gubuk itu terlihat sepi dengan atap yang nyaris roboh. Pak Joko maju ke depan dan mengetuk pintu. Ki Sarwo, apakah kau di dalam? Tidak ada jawaban. Rasa cemas semakin mendalam ketika mereka mendengar suara berderak dari dalam gubuk. Mereka saling berpandangan, dan Pak Joko memutuskan untuk mendorong pintu. Pintu berdecit saat terbuka, dan mereka melangkah masuk. Di dalam, suasana terasa aneh. Dindingnya dipenuhi dengan benda-benda ritual, seperti dupa dan lilin yang sudah terbakar habis. Ki Sarwo duduk di sudut ruangan, tampak terkejut melihat kehadiran mereka. "Siapa kalian?" tanyanya dengan nada penuh curiga. "Ki Sarwo, kami butuh bantuanmu," seru Pak Joko, tidak sabar. "Kami mengalami masalah serius dengan tuyul yang mengganggu desa kami. Kami tahu bahwa kau adalah satu-satunya yang bisa membantu kami." Ki Sarwo menatap mereka dalam diam sejenak, seolah menilai situasi. "Tuyul, apa yang kalian lakukan sampai mengundang mereka?" tanyanya, nada suaranya meragukan. "Kami tidak melakukan apa-apa, kami hanya ingin hidup tenang." Bu Karti menambahkan, merasa putus asa. "Tapi sekarang, anak-anak kami tidak bisa tidur, barang-barang kami hilang, dan kami hidup dalam ketakutan." Ki Sarwo menghela napas dalam-dalam. "Aku memang bisa membantumu, tetapi kalian harus siap untuk menghadapi risiko yang ada. Tuyul bukanlah makhluk yang mudah ditangani. Mereka bisa menjadi sangat berbahaya jika tersakiti." "Apapun itu kami siap," tegas Pak Joko, rasa putus asa melandanya. "Kami tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh bahan-bahan untuk melakukan ritual pengusiran," kata Ki Sarwo. "Ambil 7 batang dupa dari pohon beringin, sebutir telur ayam hitam, dan selembar kain putih yang telah terpaluk oleh air mata. Jika kalian bisa membawa semua itu, aku akan membantumu." Setelah mendapatkan petunjuk dari Ki Sarwo, mereka segera membagi tugas. Beberapa warga akan pergi mencari dupa, sementara yang lainnya mencari telur ayam hitam. Bu Karti, yang merasa sangat terhubung dengan desa, mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan kain putih tersebut. "Jangan lupa,
Kita harus kembali sebelum malam, peringatkan Pak Joko. Waktu terus berjalan, dan kita tidak tahu seberapa kuat tuyul-tuyul itu. Mereka pun terpisah dan berusaha secepat mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Dalam perjalanan, rasa takut dan cemas terus menghantui mereka, tetapi mereka berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan itu mengalahkan semangat mereka. Di tengah pencarian, Bukarti merasa sangat gelisah. Ketika dia pergi ke rumah tetangga yang terkenal memiliki ayam hitam, dia merasakan ketidaknyamanan. Saat dia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Dia melihat ke sekeliling dan menemukan suasana yang mencurigakan. "Kenapa rumah ini sepi?" gumamnya. "Seharusnya ada orang di dalam." Setelah menunggu beberapa saat, Bukarti memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah, suasananya terasa aneh. Ruangan gelap dan dingin, dan dia melihat bayangan bergerak di sudut-sudut ruangan. "Siapa di sini?" tanya Bukarti, suaranya bergetar. Tiba-tiba dia melihat sosok kecil yang melintas di depan matanya. Dengan cepat, Bukarti menyadari bahwa itu adalah tuyul. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tidak bisa mundur. "Aku hanya mencari telur ayam hitam," katanya berusaha menenangkan diri. Tuyul itu tertawa, suaranya seperti suara anak-anak. "Telur? Kenapa kau mencarinya? Kenapa tidak minta saja ke Murti?" Tuyul itu berkelit, membuat Bukarti merasa semakin panik. "Diam, pergi dari sini!" teriak Bukarti, berusaha mengusir tuyul tersebut. Tuyul itu melarikan diri dengan cepat, dan Bukarti merasa lega. Setelah berbagai peristiwa yang mengejutkan, Bukarti berhasil mendapatkan kain putih yang diperlukan. Dia bergegas kembali ke gubuk Ki Sarwo, di mana warga lainnya sudah berkumpul dengan bahan-bahan yang telah mereka kumpulkan. "Apakah kalian berhasil?" tanya Pak Joko dengan semangat menggebu. "Ya, kami membawa semua yang diperlukan," seru Bukarti, menampilkan kain putih dan menjelaskan tentang pertemuannya dengan tuyul. Ki Sarwo tersenyum. "Baik, sekarang kita siap untuk melakukan ritual. Ini adalah langkah pertama untuk mengusir tuyul-tuyul itu dari desa kita." Warga semua mengelilingi Ki Sarwo, penuh harapan dan rasa cemas. Mereka tahu bahwa ritual ini sangat berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dalam hati mereka, ada keinginan kuat untuk mengakhiri semua ketakutan ini. "Sekarang, dengarkan apa yang harus kalian lakukan," kata Ki Sarwo. "Ritual ini akan berlangsung malam ini, dan kalian harus bersatu dan menjaga semangat." Dengan semangat yang membara, mereka bersiap untuk menjalani ritual yang akan menentukan nasib desa mereka. Malam itu, mereka berdoa dengan harapan agar semua ketakutan dan teror tuyul segera berakhir. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Suasana desa diliputi kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Seolah langit bersekutu dengan kegelapan untuk menambah ketakutan warga. Angin malam yang dingin menderu, menambah nuansa mencekam yang menyelimuti desa. Semua orang berkumpul di tanah lapang yang telah disiapkan oleh Ki Sarwo untuk ritual pengusiran tuyul. Mereka duduk melingkar di sekitar lilin yang dipasang di 4 penjuru. Di tengah lingkaran, terdapat dupa dan benda-benda ritual lainnya yang telah mereka kumpulkan siang tadi. Ki Sarwo mulai membaca mantra dengan suara yang bergetar, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya membelah udara malam. Warga yang berkumpul merasa semakin tegang, terutama saat Ki Sarwo memanggil kekuatan gaib untuk membantu mengusir tuyul. "Kekuatan alam, dengarkan kami. Hilangkan makhluk-makhluk yang mencuri dari hidup kami. Kami memanggilmu untuk memulihkan ketenangan desa ini," teriak Ki Sarwo dengan penuh penekanan. Ketika asap dupa mulai mengepul, angin yang tadinya tenang tiba-tiba berhembus kencang. Suara gemerisik dari dedaunan terdengar seperti bisikan halus, tetapi semakin lama semakin keras, membuat warga yang duduk melingkar mulai gelisah. "Tetap tenang," ujar Ki Sarwo dengan nada peringatan. "Ini adalah pertanda bahwa kita sedang berada di ambang kontak dengan dunia mereka." Namun, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar dari balik kegelapan, membuat semua orang terpaku. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan suara tawa anak-anak kecil yang misterius,
Tuyul-tuyul yang telah lama meneror desa. Warga saling berpandangan dengan rasa takut yang semakin besar. Tubuh mereka mulai gemetar. "Pak Joko, apa kau dengar itu?" tanya Bukarti, suaranya bergetar. "Iya, suaranya semakin dekat," jawab Pak Joko dengan ekspresi penuh kecemasan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang membatasi tanah lapang, muncul sosok-sosok kecil yang bergerak cepat. Tuyul-tuyul itu keluar dari kegelapan, mengelilingi lingkaran yang telah dibuat oleh warga. Mereka berjalan dengan gerakan yang aneh, seperti tarian aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Wajah mereka pucat dengan mata hitam pekat yang bersinar dalam kegelapan. Warga yang melihatnya segera panik. Beberapa mulai berdiri dan berlari menjauh dari tempat ritual. Namun mereka segera menyadari bahwa tuyul-tuyul itu bergerak lebih cepat dan mengepung mereka. Setiap kali seseorang mencoba kabur, mereka akan mendapati tuyul itu berada di hadapan mereka dengan wajah meringis dan tawa yang menggema. "Apa yang harus kita lakukan, Ki Sarwo?" teriak Pak Joko, suaranya penuh dengan ketakutan. Ki Sarwo tidak menjawab. Dia sibuk berusaha memperkuat mantranya, tapi kekuatannya tampak tidak cukup untuk menahan serangan gaib ini. Tuyul-tuyul itu semakin mendekat, lingkaran mereka semakin sempit, dan warga desa merasa terperangkap. Tiba-tiba, Murti muncul dari balik pepohonan. Wajahnya terlihat lebih suram dan misterius dibandingkan biasanya. Dia tersenyum aneh ketika melihat warga yang ketakutan. "Kalian pikir bisa menyingkirkan mereka? Ini bukan akhir yang kalian harapkan," ucapnya dengan nada dingin. "Murti!" teriak Bukarti, merasa dikhianati. "Kau tahu tentang ini sejak awal. Ini semua karena pesugihanmu, kan?" Murti tidak menjawab. Dia hanya melangkah maju, membawa botol jamunya yang penuh misteri. Di balik botol itu, terlihat jelas bahwa benda yang digendongnya bukanlah jamu, melainkan sebuah kain putih yang mengelilingi tubuh kecil yang aneh. Mata warga yang terfokus ke arah Murti langsung menyadari bahwa yang digendongnya adalah tuyul. Tanpa aba-aba, tuyul-tuyul itu mulai menyerang. Mereka tidak lagi sekadar mengitari warga, melainkan mulai meraih dan mencengkeram tangan, kaki, dan pakaian mereka. Pak Joko merasakan tangan dingin kecil menarik bajunya, membuatnya terjatuh. "Tolong, tolong!" teriaknya, namun suaranya tersedak oleh ketakutan yang menyelimuti dirinya. Warga lainnya juga mengalami hal serupa. Mereka ditarik, dijatuhkan, dan dijadikan mainan oleh tuyul-tuyul yang kini terlihat semakin banyak. Tawa mereka terus menggema di udara malam, seolah-olah mereka sedang menikmati penderitaan manusia. Bukarti berlari ke arah Ki Sarwo, yang tampak bingung dan panik. "Ki, lakukan sesuatu, mereka akan membunuh kita," teriaknya dengan air mata yang mulai mengalir. Ki Sarwo berusaha untuk tetap tenang, tetapi kekuatannya jelas tidak cukup. Ritual yang dia lakukan sepertinya tidak mampu menahan kekuatan tuyul yang semakin liar. Dengan gerakan cepat, Ki Sarwo mengeluarkan jimat terakhirnya dan mencoba mengusir tuyul-tuyul itu sekali lagi. Dia membakar jimat tersebut, berharap bisa memutuskan hubungan antara dunia gaib dan dunia nyata. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya lenyap, tuyul-tuyul itu semakin ganas. Mereka berkerumun di sekitar Ki Sarwo dan dalam sekejap mata, tubuh Ki Sarwo terangkat ke udara oleh kekuatan tak terlihat. Jeritannya memenuhi udara saat tubuhnya terlempar jauh ke dalam kegelapan, meninggalkan warga dalam ketakutan yang lebih besar. Melihat Ki Sarwo tidak mampu menyelamatkan mereka, harapan warga pun runtuh. Satu persatu dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi kemanapun mereka pergi, tuyul-tuyul itu selalu berada di depan mereka, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Bahkan beberapa orang mulai merasakan benda tak terlihat mencengkeram kaki mereka, menarik mereka ke tanah. Pak Joko, yang berusaha keras untuk tetap tenang, melihat ke arah Murti. Dia menyadari bahwa Murti memegang kendali atas semuanya. "Murti, hentikan ini, hentikan atau kau akan menyesal." Murti tertawa kecil, namun tatapan matanya kosong dan dingin. Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan. Mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di tengah keputusasaan, beberapa warga jatuh ke tanah, menyerah pada nasib mereka. Tuyul-tuyul itu merangkak di atas tubuh mereka. Tawa mereka menggema semakin keras.
seolah-olah merayakan kemenangan mereka. Satu persatu, warga desa jatuh ke dalam kegelapan malam. Hanya suara tawa tuyul yang terus menggema di seluruh desa, mengisi udara dengan ketakutan yang mendalam. Desa yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini berubah menjadi tempat yang dihantui oleh teror tak berujung. Murti, dengan tenang, meninggalkan lapangan ritual dengan senyum dingin di bibirnya, membawa gendongannya yang berisi tuyul. Dia telah memenangkan pertempuran ini. Desa itu kini berada di bawah kendali kekuatan gaib yang tak terlihat, dan tak seorang pun yang bisa menghentikannya. Begitulah akhir yang menyeramkan dari kisah ini, di mana tuyul-tuyul dan kekuatan gaib menguasai desa tanpa ada yang mampu melawannya. Kesimpulan dari kisah ini adalah sebuah peringatan bahwa segala bentuk pesugihan, meski tampak memberikan jalan pintas menuju kekayaan, selalu berujung pada kehancuran yang lebih besar. Apa yang dilakukan Murti untuk mendapatkan kekayaan melalui tuyul, tak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Kekuatan gelap dan gaib mungkin menawarkan kemewahan sesaat, tapi harga yang harus dibayar tak pernah sepadan. Kita harus memahami bahwa ketamakan dan keinginan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penderitaan. Hiduplah dengan kejujuran dan kerja keras, karena pada akhirnya, itulah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel